Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa pada pertemuan kali ini. Yang kedua, perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, mahasiswa STEBI Tanggamus semester 3 dengan NPM 220100570. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum gadai. Hukum gadai atau disebut juga dengan rahan. Apa sih rahan itu? 1. Dasar hukum gadai. Dasar hukum gadai dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan berikut ini. A. Pasal 1150 KUHP Perdata sampai dengan pasal 1160 buku 2 KUHP Perdata. Yang B. Artikel 1196 VV titel 19 buku 3 NBW. Yang C. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian. Yang D. Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan. Dan yang terakhir, yang E. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Perum atau Penggadaian. Yang kedua, subjek dan objek gadai. Ada barang-barang perhiasan seperti emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain. Barang-barang kendaraan seperti sepeda motor, mobil, dan lain-lain gitu. Barang elektronik, contohnya seperti televisi, radio, handphone, dan lain-lain. Barang-barang mesin, contohnya mesin jahit, mesin kapal motor, dan lain-lain. Ada juga barang-barang perkakas rumah, tangga, seperti barang tekstil atau barang pecah belah. Yang ketiga, subjek hukum gadai. Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai atau pandegever dan penerima gadai atau pandenemer. Pandever adalah orang atau badan oknum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai terhadap penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur pemberian gadai. 1. Orang atau badan hukum. Yang kedua, memberikan jaminan berupa benda gerak. Yang ketiga, kepada penerima gadai. Yang keempat, adanya pinjaman uang. Yang keempat, terjadinya hak gadai. Untuk terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak. Pertama, harus ada perjanjian pemberian gadai atau perjanjian gadai antar pemberi gadai, debitur sendiri atau pihak ketiga, dan pemegang gadai. Yang kedua, syarat kedua yang mesti ada yaitu adanya penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari tangan debitur atau pemberi gadai kepada tangan kreditur atau pemegang gadai. Yang kelima, sebab hapusnya gadai. 1. Karena hapusnya perjanjian peminjaman uang. 2. Karena pemerintah pengembalian benda yang digadaikan lantaran penyalahgunaan dari pemegang gadai. Yang ketiga, karena benda yang digadaikan dikembalikan dengan kemauan sendiri oleh pemerintah. Maksudnya penggadai. Yang keempat, karena dieksekusi oleh pemegang gadai. Yang kelima, karena lenyapnya benda yang digadaikan. Dan yang terakhir, karena hilangnya benda yang digadaikan. Yang B. Syarat dan rukun hukum gadai. Rukun gadai ada 5, yaitu
Satu, yang menggadaikan atau ar-rahin. Yang kedua, menerima gaji gadai atau al-murtahin. Yang ketiga, barang jaminan atau al-marhun. Yang keempat, utang atau marhun bihi. Yang kelima, sighat, ijab dan qabul. 2. Syarat-syarat rahan atau hukum gadai. 1. Para pihak harus berakal. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, tidak dalam paksaan atau terpaksa. Ketentuan umum dalam gadai. 1. Barang yang dapat digadaikan. 2. Barang gadai. Yang ketiga, barang gadai dipegang pemberi uang. Rahan yang diterapkan dalam keuangan bank. Alur praktik rahan dalam lembaga keuangan syariah umumnya adalah sebagai berikut. 1. Nasabah menyerahkan jaminan atau marhun kepada bank syariah atau murtahin, atau jaminan ini berupa barang bergerak. Yang kedua, akad pembiayaan dilaksanakan antara rahin atau nasabah dan murtahin atau bank syariah. Yang ketiga, setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencarikan pembiayaan. Yang terakhir, yang keempat, rahan melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati. Fee ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan. Aplikasi rahan dalam perbankan syariah. Sebagai produk pelengkap, rahan dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan atau jaminan atau kolateral terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bank syariah. Yang kedua, sebagai produk tersendiri di beberapa negara Islam, termasuk diantaranya adalah Malaysia. Akad rahan telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahan nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dari dalam rahan atau biaya penitipan. Tahap-tahap pelaksanaan gadai syariah. Yang pertama, ada tahap pengajuan. Di dalam tahap pengajuan ada penyerahan KTP atau fotokopian, menyerahkan barang sebagai jaminan yang berharga, misal berupa emas, berlian, elektronik, atau kendaraan bermotor. Mengisi formulir permintaan jaminan dan menandatangani akad. Yang kedua ada tahap perjanjian. Tahap perjanjian di sini bertemunya pihak rahin harus datang sendiri dan melakukan negosiasi terlebih dahulu atas perjanjian yang dibuat oleh pihak pegadaian syariah. Adapun resiko hukum gadai atau rahan. 1. Resiko tidak terbayarnya utang nasabah atau wan prestasi. Yang kedua, risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Mekanisme operasional pegadaian Islam. Pegadaian Islam akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dalam uang pinjaman. Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi: akad tidak mengandung syarat fasik atau batil seperti murtahin. Yang kedua, pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin. Yang ketiga, marhun, barang yang dirahankan. Yang keempat, jumlah maksimum dana
rahan dan nilai likuidasi barang yang dirahan. Yang terakhir, yang keempat, rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi penyimpanan, keamanan dan pengelolaan, serta administrasi. Oke, setelah melakukan tahapan ini, Pegadaian Islam dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan. 1. Jangka waktu penyimpangan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum 4 bulan. Yang kedua, nasabah bersedia membayar jasa simpanan sebesar Rp90 dari kelipatan naksiran 10.000 per 10 hari yang dibayar bersama pada saat melunasi pinjaman. Yang ketiga, membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang tersebut. Dan dalam hal ini juga nasabah juga diberikan kelonggaran, antara lain 1. Melakukan penebusan barang atau pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu 4 bulan. Yang kedua, mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah biaya administrasi. Yang terakhir, yang ketiga, atau hanya membayar jasa simpanan saja terlebih dahulu jika saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya. Dan di sini juga ada perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi Pegadaian Islam dibandingkan dengan pegadaian konvensional, yaitu di pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal dihitung dari nilai pinjaman. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian utang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional. Keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesorir, sehingga pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik ludisia. Berbeda dengan pegadaian Islam yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan biaya jasa simpan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.